من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita mengawali kajian pada malam ini, malam yang ke-28 di bulan Ramadan. Malam yang memang menyampaikan pesan kepada kita bahwa malam ini kita tentunya akan melewati malam yang tidak akan terulang pada malam-malam yang akan kita lewati. Sehingga malam ini paling tidak membisikkan ke dalam telinga kita, membisikkan ke dalam hati dan keimanan kita, marilah kita maksimalkan. Sebab malam yang kita lewati malam ini tidak akan terulang dan selama-lamanya akan meninggalkan kita. Maka apakah nanti malam itu akan memiliki kesan atau tidak? Ketika malam itu nanti kita akan lewati. Apakah malam itu nanti bisa tidak menjelaskan, menyampaikan, menceritakan di hadapan Allah bahwa fulan bin fulan sepanjang aku menghampiri, sepanjang aku mendatanginya, dia apakah memaksimalkan dekat kepada Allah atau tidak? Atau malah sebaliknya nanti si malam ini akan menceritakan dengan hal-hal yang justru sia-sia. Apalagi sampai tidak ada manfaatnya. Begitupun waktu yang akan datang kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita melewati kesempatan, waktu dan peluang sebagai hal atau juga pengalaman yang tidak baik bagi waktu-waktu itu. Jangan sampai kita pun juga memberikan kesan yang tidak baik atas amal-amal kita ketika kesempatan demi kesempatan itu datang menghampiri kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita niatkan malam ini dengan bermunajat, mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam ini dicatat sebagai amal saleh dan malam ini adalah malam yang nilai kebaikannya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Sebagaimana Allah janjikan dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik Bapak Ibu, sehat semuanya ya. Mudah-mudahan ini kalau di tempat saya ini kondisinya hujan ya. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian. Tetapi tadi Ustadz Hilman mengatakan hujan juga ya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah semoga tidak ada masalah ya sepanjang kajian dan sinyalnya mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Para jamaah sekalian, insya Allah malam ini dan sisa malam ke depan yang paling juga tidak akan lama lagi saya akan menyampaikan tentang adab. Ya, jadi sampai pertemuan yang ke-7 yaitu malam yang ke-27 kita membahas tentang pendidikan. Kita bisa melihat, menilai bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat.
apa yang menjadi kesiapan mental dan juga sikap dalam merespon setiap kebaikan-kebaikan amal soleh yang telah Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan masuk ke adab ya, adabnya. Bagaimana kita akan memotret adab-adab yang menjadi salah satu syarat ya, melalui adab itu Allah akan menitipkan ilmunya kepada kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, sebab adab ini nanti akan menjadi pondasi, paling tidak adab yang baik akan melahirkan ilmu, amal dan sikap yang tentunya itu adalah buah daripada ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sudah siapkan slide-nya. Insyaallah kita akan habiskan sisa malam-malam ya kemuliaan ini dengan mengkaji tentang adab-adab dalam Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan diperhatikan. Ya, ini adalah malam yang ke-28 kita akan membahas tentang masalah adab. Adab sebagai pondasi ilmu, ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji tentang adab sebagai pondasi ilmu. Pendahuluan. Adab dan ilmu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Ia ibarat kunci yang akan membuka atau membukakan pintu untuk meraih segudang ilmu yang akan dipelajarinya. Jadi ini ibarat sebuah gedung atau rumah, kemudian ketika kita akan masuk ada pintu. Nah, pintu ini akan membuka melalui kunci, maka kunci ini menjadi penting. Itulah gambaran antara adab dan ilmu. Jadi kita tidak akan bisa masuk ke gedung, ke rumah yang di dalamnya ada ya segala jenis misalnya kebutuhan yang kita dapatkan, yang kita inginkan, jika kita tidak bisa membuka pintunya. Nah, membuka pintu itulah yang disebut dengan kunci. Maka ibarat kunci yang akan membukakan pintu untuk meraih segudang ilmu yang ada di dalam rumah yang akan dipelajarinya. Atau Bapak Ibu sekalian, ibarat ya, iya maksudnya adab itu ibarat tanah yang subur yang akan menumbuhkan setiap pohon. Bapak Ibu sekalian, jadi adab itu diibaratkan seperti tanah yang subur yang akan menumbuhkan setiap pohon yang ditanam di atasnya. Bisa kebayang ya Bapak Ibu sekalian, tanah subur yang sudah disiapkan akan ditanam tanaman pohon atau apapun yang ada di atasnya. Kemudian kesuburan itu kesuburan kesuburan itu, nah ini ada yang salah, mohon maaf ya. Kesuburan tanah itu sangat mempengaruhi setiap pohon yang ditanam di atasnya ya, yang menjadi akan tumbuh tanaman itu kemudian berkembang hingga berbuah manis yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Jadi kesuburan tanah itu sangat mempengaruhi apakah tanaman yang ditanamnya itu akan bisa tumbuh, kemudian dia bisa berkembang hingga berbuah manis dan buahnya dapat dinikmati oleh siapa saja ataupun pembeli yang membeli buah itu, ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, semuanya akan merasakan kenikmatan, kelezatan buah itu. Jadi kalau sudah buahnya bisa dipetik, kemudian dikonsumsi, maka nikmat dan lezat buah itu akan dirasakan oleh siapa saja. Baik Bapak Ibu sekalian, kesuburan tanah dan buah manis itulah ibarat adab dan ilmu. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, kesuburan tanah dan buah manis itulah ibarat adab dan ilmu. Maka bagi para ulama, ya, para ulama telah membuat gambaran bagaimana manfaat ilmu itu dengan ungkapan yang sangat sederhana. Ya, kalau kita dulu di madrasah itu ada mahfuzat. Atau Bapak Ibu yang sempat belajar di pondok pesantren itu pasti sudah tahu tentang mahfuzat, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar.
Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Nah, berarti kalau pohon tidak berbuah, itu banyak. Terutama dia bisa jadi ditanam di atas tanah yang tidak baik. Di atas tanah yang tidak subur. Nah, jadi kalau misalnya pohon itu tumbuh, ya tumbuh. Tapi tidak ada buah yang bisa dipetik, tidak ada buah yang bisa dimakan, dan tidak bisa merasakan lezatnya buah itu. Nah, itulah gambaran ketika ya ilmu tanpa landasan adab, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia otaknya pandai, IQ-nya tinggi, mungkin matematikanya bukan 10 lagi ya. Kalau ada nilai 20 mungkin 20 gitu Kang Hilman ya. Nah, gitu. Tetapi lagi-lagi kenapa kok ya dia tidak ngefek ilmu itu pada ucapan, tindakan dan perbuatannya. Nah, sama dengan pohon tadi Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia pohon itu kuat, kokoh, ya, menjulang tinggi. Dia ditanam, tapi si pohon itu tidak menghasilkan buah-buahan, ya. Artinya buah-buahan itu tidak bisa dinikmati, hanya bisa dilihat, hanya bisa dipandang, hanya tahu saja, oh itu pohonnya pohon mangga ya. Kata si penjualnya dulu ketika beli katanya pohon mangga ya, misalnya harum amis. Tapi faktanya nggak ada, buahnya nggak ada gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Sama dengan halnya dia, oh IPK-nya misalnya ya 3,95 atau IPK-nya 3,999 gitu. Kemudian juga nanti pas di wisuda dia dipanggil menjadi wisudawan terbaik. Usianya masih muda. Tapi begitu ya. Nah, buahnya nggak bisa dirasakan oleh ayah ibunya. Buahnya tidak bisa dirasakan jangankan oleh orang lain. Oleh dirinya saja dia tidak kelihatan dan tidak bisa merasakan buah ilmu tadi. Berarti ini ada yang salah dengan apa? Dengan pondasinya. Kalau tadi ibarat pohon, berarti ada yang salah dengan tanahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi di sini dikatakan kesuburan tanah itu tidak lain adalah hati. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesuburan tanah itu adalah hati manusia yang menjadi pangkal bersemayamnya ilmu. Nah, itu, bagusan ya. Jadi sekali lagi saya ulang, kesuburan tanah itu tiada lain adalah hati. Ya. Hati manusia yang menjadi pangkal bersemayamnya ilmu yang Allah titipkan kepada manusia. Nah, ini sekalian, ya. Jadi Allah akan menitipkan kepada hati yang memang layak dan siap untuk diamanahi. Bukan masalah kepandaiannya, bukan masalah IQ-nya, tapi hati yang menjadi pusatnya ilmu. Al-ilmu ya, fis sudur. Ilmu itu di dalam hati, bukan fis sutur, bukan pada tulisan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ilmu-ilmu Allah melalui risalah kenabian, maka yang dibersihkan, yang dibeleh itu dadanya dulu. Dibersihkan hatinya. Maka Allah sampai katakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kemudian kita juga lihat bagaimana ketika ya Rasul mau Mi'raj juga sama, dibersihkan lagi hatinya oleh malak Jibril. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi inilah pangkal, pusatnya ilmu itu ada pada hati. Pusatnya iman, pusatnya keyakinan. Jadi kalau kita ingin melihat apakah tanaman itu berbuah dan tidak, maka ya di atas tanah seperti apa pohon itu ditancapkan, ditanamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya selanjutnya, jadi karena Allah lah sang pemilik ilmu yang sesungguhnya, maka ilmu itu hanya akan dititipkan pada orang yang memang layak untuk mengembannya. Ya, jadi kalau bahasa mudahnya, orang Betawi mengatakan ya suka-suka gua gitu ya. Jadi Allah sebagai sang pemilik ilmu ya hanya akan menitipkan kepada orang yang dia kehendaki. Nah, tentu orang yang dikehendaki itu ya sudah layak,
kemudian sudah pantas, kemudian juga punya adab, ya. Jadi tidak mungkin Allah akan titipkan kalau seandainya adab-adabnya tidak layak, begitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang mendapatkan amanah ilmu itu maka dialah orang yang dikehendakinya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, dikehendakinya. Alhamdulillah nih dibantu ya sama admin. Terima kasih ini. Nah, itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya adalah ya, sekali lagi ya, orang yang mendapatkan amanah itu dialah orang yang dikehendakinya. Itu ya. Nah, maka di sini pentingnya ada Bapak Ibu sekalian, ya. Di sinilah pentingnya kenapa kita mesti punya adab kepada Allah. Ya, jadi dengan adab itu hakikatnya kita sedang mengundang simpati Allah untuk menitipkan ilmunya pada kita. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ulang, jadi dengan adab itu kita sedang mengundang, melayakkan Allah untuk menitipkan ilmunya pada kita. Sebab Bapak Ibu sekalian ya, yang menitipkan menyampaikan ilmu itu bukan seorang guru, bukan media pembelajaran, bukan pulpennya, bukan ruangannya, bukan IT-nya. Itu hanya penunjang. Tetapi yang paling penting tadi, hati atau adab orang yang sedang menuntut ilmunya. Hai Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Sebab kenapa? Sebab kita sedang menuntut ilmu itu hakikatnya kita sedang ya melayakkan diri di hadapan sang pemilik ilmu itu, dialah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang simpatinya. Apakah Allah senang tidak dengan ucapan, tindakan dan sikap kita sehingga ya ucapan tindakan itu dapat mengundang simpati ya Allah untuk menitipkan ilmunya pada manusia. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Itu yang disebut dengan adab ya. Jadi nanti ilmunya tidak hanya sampai di kepala saja. Ilmunya tidak sampai kepada hafalan saja. Bisa jadi kalau hafal sih hafal, tapi standarisasi ideal itu tidak cukup sampai di situ. Sebab ya, efek atau juga dampak ilmu itu ada pada ucapan, ada pada tindakan, ada pada perbuatan. Itulah yang disebut dengan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitulah Nabi Muhammad digambarkan oleh Allah, akhlaknya adalah yang sungguh sangat mulia. Ketika apa? Ketika langsung dididik oleh Allah melalui malaikat Jibril. Masya Allah ya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tentang posisi antara adab dan ilmu. Ya, kita lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, nih. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan jika kita hendak menuju suatu tujuan, maka tempuhlah jalannya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada ungkapan yang mengatakan jika kita hendak menuju suatu tujuan, maka tempuhlah jalannya. Niscaya ia akan sampai pada tujuannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jika kita hendak menuju suatu tujuan, maka apa? Tempuhlah jalannya. Niscaya ia akan sampai pada tujuannya. Sekalipun para penempuh jalan itu berbeda-beda apa? Nah ini, berbeda-beda kendaraannya. Nah itu. Ya. Jadi kendaraan yang digunakan untuk menuju tujuan itu beda-beda. Ya. Jadi sekalipun para penempuh jalan itu berbeda-beda kendaraan yang digunakannya. Tapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, ia akan sampai pada tujuannya selama jalan itu ditempuh dengan benar. Itu. Selama ia menempuh jalan itu dengan benar. Maka jangan ditanya kapan engkau akan tiba pada tujuan itu. Jadi jangan nanya kapan tibanya, itu kan nanti beda-beda. Ya contoh kalau kita mau ke Bandung Bapak Ibu sekalian. Ya, ketika masuk tol Ciganea. Yang satu misalnya ke Bandung pakai mobil tahun 70.
Yang kedua pakai mobil tahun 80. Yang ketiga pakai mobil tahun 90. Yang keempat pakai mobil tahun 2000. Yang kelima 2020. Ya kalau mau dibalapkan mobil Innova dengan mobil Doyok ya pasti kalah mobil Doyoknya. Ya, tapi sekalipun dia pakai mobil yang Doyok tahun 80, sepanjang dia ikuti jalan mau ke Bandung, sampai tidak? Insya Allah sampai. Cuman sampainya beda-beda. Kalau yang Innova tahun 2020 ya mungkin dia lebih cepat Bapak Ibu sekalian. Sebab mesinnya masih baru. Nah inilah pentingnya. Maka jangan ditanya kapan engkau akan tiba pada tujuan itu. Tapi bertanyalah dengan pertanyaan, sudahkah engkau menempuh jalan yang akan menghantarkan pada tujuan itu? Ya, jadi pertanyaannya ini. Ya. Sudahkah engkau menempuh jalan? Gitu. Nah, ini Bapak sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita menuntut ilmu, Bapak Ibu, ya, misalnya, ya, sama itu ada jalannya. Jalan yang telah membentang, jalan yang telah diikuti oleh siapa? Tabi'in. Ya, sehingga mereka semua mendapatkan kemuliaan. Dan Allah titipkan ilmu kepada mereka. Yang sampai saat ini kita bisa membaca tulisan-tulisannya, kita bisa mengenang namanya, usianya panjang sekalipun jasadnya sudah ada di perut bumi, di bawah tanah mungkin ya. Namun nama Malik ya, nama Imam Al-Ghazali, nama Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua itu bisa kita kenang. Kenapa? Sebab dengan tulisannya. Nah, kalau kita ingin seperti mereka, tinggal tanya, kita sudah menempuh jalannya belum? Gitu. Jadi jangan sampai kita menuntut ingin seperti ulama, ingin hebat, ingin alim, tapi jalan yang dulu mereka tempuh itu tidak diikuti oleh kita, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting, maka yang mesti kita jadikan sebagai pegangan itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan. Saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurathu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Nah, Bapak Ibu sekalian, terjemahnya barang siapa yang meniti sebuah jalan. Nah, ini ya, kata kuncinya barang siapa yang meniti sebuah jalan. Itu ya. Meniti sebuah jalan, salaka thoriqan. Meniti, menempuh, mengikuti. Ya, jalan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Jadi, kalau kita mau mendapatkan ilmu itu ada jalan yang mesti kita ikuti. Jangan mencari jalan yang beda begitu. Kalau menempuh jalan yang beda ya pasti nanti tidak akan sama hasilnya. Jadi tradisi, kebiasaan, ya, lembaga pendidikan, kemudian para peserta didik, kemudian lingkungan yang ngajarnya sama tidak? Meniti jalan para ulama dulu gitu. Nah, kalau kita ingin melahirkan ulama-ulama yang sama, yang hebat, yang handal, yang baik, maka ya ikuti jalannya. Kalau tidak begitu, ya jangan tanya begitu. Bagaimana sampainya kalau jalannya saja sudah tidak ditempuh, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu padanya,
maka akan dimudahkan baginya satu jalan dari jalan-jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu karena Allah meridhoinya. Dan sesungguhnya ulama akan dimintakan ampunan Allah oleh siapa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, termasuk ikan di dalam lautan. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kemuliaan para penuntut ilmu. Jadi dengan menuntut ilmu itu, ya, malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya. Allah meridhoinya. Bahkan di sini, ya, ulama itu orang yang sibuk dengan menulis, membaca, menelit, datang ke majelis ilmu, nanti ini akan dimintakan ampunan Allah oleh siapa yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Bukan hanya penduduk bumi, tapi penduduk langit. Bahkan ikan di dalam lautan pun juga memintakan ampunan kepadanya. Dan sesungguhnya Allah, dan sesungguhnya keutamaan seorang ulama, nah ini kemuliaan keutamaan ulama itu dibandingkan dengan ahli ibadah gitu ya. Ya tentu ahli ibadahnya tidak alim gitu ya di sini konteksnya. Ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu, hanya sebatas ikut-ikutan saja, adalah seperti keunggulan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang lainnya. Wah, jauh sekali cahayanya. Maka sesungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi-nabi. Dan sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Artinya tidak mewariskan kekayaan uang. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, apa yang mau kita wariskan untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, gitu ya. Maka barang siapa yang mengambilnya, artinya mengambil bagian ilmu atau juga dunia pendidikan, dia mengambil bagian yang melimpah. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama ya setelah kita membaca hadis ini mudah-mudahan ada motivasi untuk senantiasa menjadi ahlul ilmi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pentingnya adab sebelum ilmu. Ya, ini pentingnya adab sebelum ilmu. Bapak Ibu, Al-Hasan, Imam Al-Hasan rahimahullah berkata, perhatikan ini tulisannya gundul ya Bapak Ibu sekalian. Kana rajulu yatlubul ilma fala yalbathu ayyura fi takhasyu'ihi wa hadyihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Kana rajulu yatlubul ilma fala yalbathu ayyura fi takhasyu'ihi wa hadyihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Ya, Bapak Ibu sekalian, seorang laki-laki yang menuntut ilmu, maka tidak lama berselang setelah dia menuntut ilmu, setelah dia ikut kajian, setelah dia datang ke majelis ilmu, tak lama berselang hal itu akan berdampak ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, akan berdampak pada sikap. Nah, ini. Ya. Jadi kalau melihat ini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya evaluasi nyata itu tidak usah nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan begitu. Hari ini kan ada evaluasi yang bersifat kognitif. Anak-anak kita di sekolah ada ulangan, ya, ulangan, ujian akhir semester. Itu adalah ujian yang menguji tingkat kognitif. Tapi kalau afektif, ya, atau sikap itu langsung mestinya. Jadi kalau adabnya bagus, maka itu buah ilmunya sudah nampak kelihatan. Pada ya. Nah, ya dampaknya pada apa? Pada sikap kehusyuannya, gitu ya. Jadi dia sudah mulai kelihatan dewasa, tidak main-main, tidak banyak canda, tidak menyia-nyiakan waktu, gitu. Itu dampak ilmu. Kemudian nanti akan berdampak pada perangainya, akhlaknya ini.
Kemudian akan berdampak pada kata-katanya, penglihatannya, dan tangannya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan rapot yang sesungguhnya. Ya, jadi rapot yang sesungguhnya itu jelas, kelihatan, ya, bisa dirasakan. Manfaatnya sangat baik, sangat banyak bagi orang yang di sekelilingnya. Ayah ibunya menjadi bahagia, ya, adik kakaknya juga menjadi senang ketika ada orang yang memang sudah mengamalkan ilmu dan ilmunya berdampak. At-ta'thir, ya, ngefek gitu bahasa mudahnya. Ngefek kepada kehusyuannya. Jadi kalau sholat sudah nggak main-main. Kalau misalnya waktunya sholat sudah tidak disuruh lagi. Kalau misalnya makan sudah betul adabnya. Kalau misalnya belajar juga sama, tidak susah gitu ya. Perangainya, kata-katanya, penglihatannya, dan tangannya. Insyaallah ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat lagi keutamaan ilmu dan keutamaan mengajarkannya, Bapak Ibu sekalian. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis. Ya. Tafassahu itu berlapang-lapangan. Artinya jangan jangan dekat-dekat atau jangan saling membuat sempit begitu. Maka mesti dilapangkan. Tafassahu, baik lapang tempatnya, lapang juga hatinya, gitu ya. Jadi jangan banyak pikiran, jangan banyak penghalang-penghalang sehingga nanti ilmu tidak masuk. Itu namanya tafassahu. Ya, tafassahu, dilapangkan hatinya. Majelisnya juga nyaman, jangan berdesak-desakan. Fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, ini jawabannya. Ya, jika kalian melakukan itu, melapangkan dada, niatnya tulus, majelisnya juga lapang, tidak membuat tidak nyaman, maka yafsahillahu lakum. Ya, maka Allah akan lapangkan juga, akan mudahkan bagi kalian. Wa idza qila syuzu fangshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Maka ini jawabnya, jika kalian sudah mengindahkan adab-adabnya, ya, hatinya sudah dibuka, pikirannya sudah tidak disibukkan, kemudian dadanya dilapangkan, ya. Kemudian kita juga sudah melakukan adab-adabnya. Nah, maka jawaban Allah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah niscaya nanti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang yang diberi oleh Allah ilmu. Lihat Bapak Ibu kalimatnya, ya. Kalau ilmu itu kalimatnya apa? Utu. Ya. Nah, itu. Jadi dikasih ilmu itu, ya. Dikasih dengan catatan sudah apa? Sudah layak orang yang dikasihnya sama Allah. Gitu ya. Sama dengan misalnya kita ngasih gitu kan. Kita ngasih kan bukan sembarangan ngasih. Ngasih itu pada orang yang layak dikasih. Kayak misalnya kita ada asnaf zakat. Siapa asnaf zakat itu? Ya, dikatakan dalam At-Taubah ayat 60 begitu. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Ya, jadi di sana zakat yang wajib, sedekah wajib itu zakat lil fuqara, kepada yang fakir yang memang dia butuh, wal masakin dan miskin. Jadi kalau kita ngasih zakat kepada yang tidak butuh ya nggak ada manfaatnya. Nah, ketika dia dikasih maka dia layak untuk dikasih, sudah sesuai dengan apa kelayakan tadi. Nah, pun demikian ketika Allah
sungguh-sungguh, usahanya sudah maksimal, kemudian jaga wudhu, datang ke ahlul ilmi, kemudian talaki, membawa kitabnya, duduk di sana, mulazamah di sana, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi maka orang yang dikasih ilmu, maka dikasih, namanya dikasih, gitu. Ya, siapa yang ngasihnya? Ya pemiliknya, begitu. Jadi kalau dikasih itu sama siapa? Sama yang memiliki, bukan sama orang lain. Nah, lantas guru punya ilmu tidak? Tidak. Guru itu hanya menyampaikan. Itu sama ketika dia menyampaikan juga apa yang dia ketahui dikasih juga sama Allah. Itu. Nah, masalahnya adalah apakah ilmu ini sampai hanya kepada kepalanya saja? Nah, ini yang. Jadi kalau sudah dikasih sama Allah berarti sudah layak. Apa? Dia disimpan dalam hati. Maka kalau sudah iman, kalau sudah adabnya baik, maka jangan tanya lagi masalah pandai atau tidak pandai. Jangan tanya lagi masalah cum laude atau tidak cum laude, begitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana efek ilmu itu bukan hanya pada ijazah, bukan hanya pada angka-angka transkrip nilai, tetapi efek ilmu itu ada pada senyumnya, ada pada tangannya, ada pada kakinya, ada pada putusannya. Masya Allah. Maka kalau sudah begitu darojatin, dia akan beda dengan yang lain. Ya, adanya beda, tidak adanya ditunggu-tunggu, sudah meninggal ya didoakan, sudah tidak ada ya kemudian ilmunya masih dikenang. Masya Allah. Ya, itulah disebut dengan derajat orang yang berilmu Bapak Ibu sekalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah ya khabirun bima ta'maluna khabir. Terhadap apa yang kalian kerjakan, khabirun, maha waspada. Maha teliti juga sama ya. Baik, dalil yang kedua tentang keutamaan ilmu dan keutamaan yang mengajarkannya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illahu ya wa huwal azizul hakim. Allah bersaksi menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia sebagai yang menegakkan keadilan dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini ya Allah bersaksi syahidallah annahu la ilaha illa huwa ini. Jadi Allah kemudian disandingkan dengan malaikat dan disandingkan dengan orang yang berilmu. Masya Allah ini kemuliaan ya. Bapak Ibu siapa yang tidak mau? Ya, ini disandingkan. La ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, dan orang yang berilmu. Jadi ini termasuk yang istimewa. Kenapa? Sebab qaiman, mereka semua sebagai penegak bil qisti, keadilan, la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka di sini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat keadilan, lihat ya bagaimana ulamanya. Kalau ulamanya sudah tidak adil, nah ini tanda-tanda ya, tanda-tanda dunia ini rusak. Sebab di sini ujung tombaknya di ulama. Lihat kalimatnya ada Allah, malaikat, kemudian ulama, orang yang diberi ilmu. Bagaimana? Ini nanti akan terlihat dari qaiman bil qisti. Maka hanya orang yang alim saja yang akan adil Bapak Ibu sekalian. Sebab dia menjadi apa? Menjadi ujung tombak Allah dan malaikat di sini untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Maka jika tidak demikian ya maka sudah hilanglah kemuliaan Allah di muka bumi ketika sudah tidak ada keadilan. Apalagi ulama ketika melihat ketidakadilan dia mesti ya sigap untuk menyampaikan, meluruskan kembali. Sebab qaimam bil qisti. Jangan sebaliknya ikut-ikutan dengan kezaliman, ikut-ikutan pada kesalahan. Malah yang lebih parahnya menjustifikasi, menghukumi kesalahan tadi. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya itu ya penting sekali tadi. Kemudian di ayat lain aman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima yahdzarul akhirata wa yarju rahmat rabbi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalimat ini yang mesti harus bawahi. Nah, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun.
Katakan Muhammad, apakah sama? Qul hal yastawi, apakah sama? Siapa? Alladzina ya'lamun, orang yang berilmu. Walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa mudahnya? Beda gitu jawabannya. Jadi pasti beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu pasti ketahuan gitu ya. Pasti ketahuan. Dan ilmu itu tidak bisa disembunyikan. Ya, maka lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, yang namanya ilmu itu tidak akan ya, membohongi kepada pemiliknya. Gitu. Maka jika seandainya orang berilmu itu memang betul-betul, nanti ilmunya itu akan menunjukkan kepada siapa saja. Maka jangan sekali-kali kita bangga ya dengan misalnya tadi lah ya, pengakuan-pengakuan yang sesungguhnya pengakuan itu ya tidak penting. Cukup kita akan melihat orang itu bagaimana ketika senyumnya, bagaimana ketika bermuamalah, bagaimana ketika ketemu, bagaimana ketika menyapa, bagaimana ketika janji, bagaimana ketika diamanahi, itu ilmu semuanya. Ya. Jadi sekalipun tidak mengatakan saya sudah S3, saya sudah profesor, nah itu kan ya nggak penting. Yang paling penting bagaimana efek itu semua dalam ucapan, tindakan, dan perbuatan. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Artinya apa? Maka tidak sama alias beda. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang sudah banyak kita hafal ya Bapak Ibu sekalian, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lihat Bapak Ibu, ya. Ini kalimatnya ada man, ya. Man itu harfus syartin. Ya. Jazim. Man. Ini man itu huruf syarat dan dia jazim. Ya, jadi asalnya kan yuridu, aroda yuridu. Ini dia dibuang huruf elatnya. Jadi may yuridillah. Sebab memang ketika dia jazam itu harus dibuang harfu illatnya. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki bihi dengannya kebaikan. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi beramal baik itu dikehendaki oleh Allah Bapak Ibu sekalian. Termasuk malam ini Bapak Ibu yang sudah join di grup Zoom ini, yang menyimak ya, yang pulsanya dipakai, kemudian matanya melihat kepada teks ini, apalagi sambil menulis, itu hakikatnya Allah yang menghendaki. Sebab majelis ilmu itu majelis kebaikan. Nah, maka jawabnya kalau Allah sudah menghendaki, ya, lagi-lagi siapa kata kuncinya? Allah menghendaki, Bapak Ibu. Maka tugas kita hanya bagaimana melayakkan untuk dikehendaki oleh Allah. Tugas kita sekali lagi melayakkan diri supaya dikehendaki oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka dia akan fahamkan terhadap agama. Ya Allah, jadi Bapak Ibu, agama ini tidak bisa dianggap main-main. Dulu kita waktu sekolah SD, SMP ya, masih ingat mana apa pelajaran yang paling sulit? Pasti jawabannya ya, bukan agama. Sekali lagi saya ulang, ketika anak sekolah ditanya apa pelajaran yang paling sulit? Pasti jawabannya matematika. Yang sulit itu fisika. Ya, agama itu nggak ada yang nyebut sulit. Maka di rapot itu nilai agama pasti paling tinggi kebanyakan. Nah, maka agama itu bukan dalam konteks kognitif. Yufaqih itu dia fahamkan. Yang disebut dengan faham itu adalah intervensi Allah. Jadi nanti bagaimana agama itu ya ngefek, berdampak pada sikap, ucapan, dan tindakannya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi mengevaluasi agama itu tidak cukup hanya bisa mengisi dengan multiple choice, ya, mengisi ujian-ujian yang sifatnya kognitif. Itu hanya sebatas pengetahuan. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana proses ya aplikasi di lapangan. Itulah yang disebut dengan yufaqihu fiddin. Ini derajat yang paling tinggi. Maka faqih itu di atas alim. Ada yang mengatakan begitu. Dia sudah faham, dia sudah betul-betul mengamalkan ilmu tadi. Yufaqihu
fiddin. Maka Ibnu Abbas dulu ya didoakan oleh siapa? Rasulullah, ahli tafsir itu, Allahumma ya faqihhu fiddin wa 'allimhu fit ta'wil. Masya Allah. Masih kecil sudah didoakan sama Rasul. Ya Allah, faqih ya, fahamkan dia tentang ilmu-ilmu agama. Ya, wa 'allim dan ajarkan dia fit ta'wil dalam hal penafsiran. Wah, maka beliau menjadi mufassir yang hebat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya dia akan memahamkan dalam agama. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi ya. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, insyaallah ya. Nah ini. Kafa bil ilmi syarfan. Kafa bil ilmi syarfan. Cukup ya. Dengan ilmu saja manusia menjadi mulia gitu ya. Artinya cukup dengan ilmu ya, jangan dengan yang lainnya. Kafa bil ilmi syarfan. Ahli ilmu itu dia cukup dengan ilmunya menjadi mulia, terhormat. Ya. Kenapa kafa? Sebab hari ini ada orang yang ya, dia cukupnya itu bukan dengan ilmu, dengan pangkat, dengan jabatan begitu ya. Ya, sekalipun misalnya dia punya ilmu tetap ingin punya jabatan. Tidak. Harusnya jabatan, pangkat, duniawi, uang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang dia miliki. Maka orang yang berilmu cukup dengan ilmunya, dia mulia. Bukan dengan pangkatnya, bukan dengan titelnya, bukan dengan jabatannya. Ya, sebab pangkat jabatan itu suatu saat akan hilang. Ada masa pensiunnya. Watilkal ayyamu nudawiluha. Orang jadi kepala sekolah dimuliakan. Sudah tidak jadi kepala sekolah ya sudah. Ya, orang jadi bupati dimuliakan. Sudah tidak jadi ya sudah, mantan saja. Tapi ulama itu selamanya. Tidak ada mantan ulama begitu ya. Ulama, orang ahli ilmu itu selamanya. Maka tidak ada yang bisa memalingkan kemuliaan itu kecuali dengan ilmunya saja. Ayat da'iyahu man la yahsinuhu wa yafrahu idza nasaba ilaihi. Bahkan ini ya, kalau ada orang yang ngaku-ngaku begitu ya, ngaku-ngaku dia berilmu, bahkan dia misalnya bahagia ketika dipanggil, dinisbahkan kepadanya, Anda alim, Anda hebat. Nah, itu menunjukkan dia bodoh sebetulnya. Ya, jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dia merasa hebat dengan ilmunya, ya, bahkan dia juga tersanjung ketika ada orang yang ya menisbahkan kepadanya, maka itulah tanda dia tidak berilmu. Ya, sebab orang yang berilmu itu tidak ya cukup dengan ilmunya, dia lebih tahu kemuliaannya. Tidak usah diakui pengakuan, tidak butuh pengakuan orang lain. Apalagi sampai dinisbahkan, dia bangga begitu ya. Maka wakafa bil jahli zamman ayat tabarra'a minhu man huwa fihi. Begitupun juga orang yang bodoh cukup dengan kebodohannya ketika orang lain melepaskan diri daripadanya. Tidak mau dekat-dekat, tidak mau transaksi, tidak mau, ya pokoknya susah lah gitu ya dengan yang bodoh itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Wahab bin Munabbih As-Sana'i berkata, ya, yatasya'abu minal ilmi asyarfu wa in kana sahibuhu daniyan. Ya, wal izzu wa in kana mahinan, wal qurbu wa in kana qasiyan, wal ghina wa in kana faqiran, wal mahabatu wa in kana wadi'an. Ilmu itu akan melahirkan kemuliaan sekalipun pemiliknya adalah orang yang rendah, yang hina. Itu hina itu dipandang oleh dunia gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi dia tetap mulia sekalipun orang yang berilmu itu dipandang rendah oleh dunia. Ya, kehormatan sekalipun pemiliknya hina. Orang yang berilmu itu maka dia merasa punya kemuliaan sekalipun mungkin pemiliknya dianggap hina oleh orang lain. Kedekatan sekalipun pemiliknya jauh. Nah, gitu ya. Jauh tapi dianggap dekat. Kecukupan sekalipun pemiliknya adalah orang yang fakir dan kewibawaan. Baik. Selanjutnya ini satu lagi, Bapak Ibu sekalian. Belajarlah ilmu karena mempelajarinya adalah kebaikan. Menuntutnya adalah ibadah. Mengulang-ulangnya adalah tasbih. Mengkajinya adalah jihad. Memberinya adalah pendekatan diri kepada Allah.
dan mengajarkannya kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Hilman Syah. Ya, alhamdulillah. Tadi demikianlah tadi pemaparan materi yang berkaitan dengan pentingnya adab dan juga kemudian keutamaan ilmu sudah disampaikan. Dan alhamdulillah di sini peserta sudah banyak ya, ada sekitar 39 orang, termasuk juga pemateri dan juga saya. Artinya masih bersemangat ya para peserta di sini untuk tetap istiqomah dalam kajian ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kemudian dengan pemaparan tadi tentang ilmu, ya kita semakin tahu ya bahwasanya hikmah dari ilmu itu adalah banyak keutamaannya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menimba ilmu ataupun dikatakan sebagai orang yang berilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Yang pertama adalah dari Pak Samin Sahidin. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita tidak mencari ilmu, saya pernah baca dalam hadis hal seperti itu termasuk 4 golongan yang merusak agama. Nah, bagaimana Ustaz mengenai hal ini? Ya, hadisnya tidak disebutkan ya. Ya, kalau apa namanya, kalau melihat ya konteks apa yang ditanyakan tadi, ya tidak ada yang salah dengan ungkapan hadisnya begitu ya. Sebab secara logika saja, ya orang yang bodoh itu bagaimana mungkin dia bisa memahami kewajiban-kewajiban dia sebagai mukallaf. Kan orang ibadah itu kan mesti pakai ilmu gitu. Bagaimana mungkin kalau dia ibadah selaku hamba Allah, ya dia tidak pakai ilmu. Pasti itu dia tidak tahu kewajiban apa. Mesti bagaimana, kaifiat ibadah seperti apa, tentang bacaan-bacaan juga, ya hak-hak Allah itu apa, hakul adami juga apa, pasti. Maka kalau sudah begitu ya rusak gitu. Ya, yang ada malah dia melakukan tindakan kejahatan. Nah, itu. Ya, jadi mungkin ke sana. Jadi intinya kalau memang tidak punya ilmu bahaya ini. Mending kalau binatang itu nggak punya akal, bodoh juga. Tapi masalahnya adalah kalau manusia dia punya akal. Nah, ketika dia tidak diilmui ya akalnya dan tidak diimani hatinya, ya sudah. Kal an'am balhum adol. Itu nanti akan kayak binatang bahkan lebih sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah ya dari Bu Eka Kartiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan tadi, berarti orang yang berilmu itu tidak bisa diidentikan dengan tingginya atau pintarnya seseorang. Begitu juga dengan ilmu agama. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Jadi kalau patokan ilmu ya yang tadi saya jelaskan, yang landasannya ya Bu Eka ini kelihatan nih. Yang landasannya adalah adab alias iman kepada Allah, maka itu buahnya itu ada pada sikapnya. Ya. Jadi misalnya nih, ada orang yang mengatakan, "Wow, itu udah hebat. Dia profesor misalnya, sekolahnya tinggi." Tapi pas ibu ketemu misalnya, dia wajahnya masam, diajak senyum tidak mau senyum, diajak salam assalamualaikum tidak jawab, ya. Kemudian juga ya, ketika bertetangga dia tidak kelihatan. Nah, itu sudah rapotnya itu, Bu. Ya, rapotnya mungkin silahkan dinilai saja. Ya, jadi ilmu itu kelihatan ya. Sesungguhnya dalam sikap, ucapan, tindakan dan perbuatan. Jadi lagi-lagi kalau ranah itu pandai, itu ranah kognitif ya. Tetapi ranah ilmu yang bermanfaat itu ada pada sikap, ucapan, tindakan dan perbuatan, terutama kedekatan dia ya ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menafikan pandai, ya bagus pandai itu ya. Tetapi ya kalau kita ingin ideal dengan timbangan adab tadi, ya pandai itu bukan segala-galanya. Tapi dia akan menjadi segala-galanya kalau kepandaian dilandasi oleh keimanan. Paham ya Bu ya? Ya gitu.
Jadi pandai bukan segala-galanya, tapi kepandaian akan menjadi segala-galanya kalau dilandasi oleh iman dan takwa. Oh, sudah hebat ya. Kemudian soleh, gitulah ya, mudahnya begitu ya Bu ya. Tapi yang bahaya justru hanya pandai saja. Ya, banyak yang pandai, ujungnya apa? Ya, maling, ya. Sesuatu yang bukan haknya, ngambil uang-uang negara yang bukan haknya, ya. Kemudian markup, ya, segala bentuk dana-dana yang bukan haknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallah atas penjelasannya. Kemudian Ya. pertanyaan berikutnya adalah dari Bu Nurani. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Maaf, mungkin pertanyaannya sepele. Saya ingin tahu, ada bertanya pada sebuah majelis ilmu. Benarkah jika kita bertanya dan sudah dijawab oleh guru, kita diam meskipun belum paham, tidak boleh terucap bahwa kita belum paham dengan alasan bahwa yang memberi paham itu Allah, bukan guru. Demikian Ustaz. Ya. Ya. Baik. Bu, ya. Alhamdulillah ini Bu Nurani ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan ilmunya dengan semangat, usaha dan niat yang tulus Ibu ya, senantiasa memanfaatkan kesempatan. Ya, saya ulang lagi ya Bu ya. Ini di sini dikatakan bagaimana tentang ya benarkah jika kita bertanya dan sudah dijawab oleh guru kita diam meskipun belum paham. Ya, sebetulnya justru Ibu di antara haknya seorang siswa itu dia menanyakan kepada ustadznya tentang materi yang belum dia pahami, itu haknya. Gitu ya, itu haknya. Hak itu adalah bagian dari adab. Silahkan saja. Jadi yang namanya ahlul ilmi itu justru satu ketika dijelaskan, misalnya kita menjadi siswa, misalnya kita menjadi murid. Misalnya ustadz menjelaskan materi yang sudah, itu dia tidak akan protes, begitu. Ya, begitupun juga kalau kita jadi ustadz, jadi guru, ada murid yang belum paham, dia tidak akan bosan menjelaskan. Itu Bu, ya. Justru jadi ladang amal dia. Bersama juga apakah kita tidak boleh terucap kita belum paham dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau misalnya kita belum paham, ya boleh kita menyampaikan, gitu ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, salah satu ada yang tidak boleh. Itu contoh misalnya begini, ketika ustadznya menjelaskan dia menyelang gitu ya, atau mencela lu sampai selesai ya. Baru sudah selesai. Salah satu adab yang mesti kita perhatikan itu justru ketika dijelaskan tidak motong atau tidak mengalihkan atau bahkan tidak kita mengatakan tidak setuju dan lain sebagainya. Itu adabnya tidak bagus, bahkan tidak boleh. Tapi kalau misalnya sudah selesai dijelaskan ya, kemudian kita mengatakan Ustadz mohon dijelaskan, ya itu mungkin hanya bahasa ya, supaya kita bisa lebih memahami tentang materi yang tadi dijelaskan. Itu adalah bagian hak dan juga bagian yang dibolehkan dalam kaidah-kaidah dalam proses pembelajaran. Itu ya Ibu ya. Jadi apalagi di sini dengan alasan bahwa yang paham itu adalah Allah, bukan. Iya betul, ya betul. Allah yang akan memahamkan, Allah yang membukakan. Tetapi ada ketika kita bertanya, ketika dijawab itu adalah menjadi bagian dalam proses pembelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu. Silakan, Ya, Ustaz Hilman. berarti itu bukan usul adab ya, nggak termasuk soal adab ya, bukan ya? Ya. Katanya Bukan pengalaman. soal ada. Bukan. Ya. Ya. Ya, sepanjang disampaikan dengan sepanjang tadi disampaikan dengan bahasa yang baik, kemudian tadi ya, sepanjang itu tidak menggunakan bahasa dan juga kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dalam kaidah pendidikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, syukron atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Bu Desi Amalia.
Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana jika kita awalnya belajar Al-Quran kepada seorang guru, lalu kita disuruh membantu beliau untuk mengajar juga? Bagaimana kita mempertahankan adab kita kepada beliau, Ustaz? Maka. Ya adabnya tetap, sekalipun kita diminta membantu, ya, tetap guru yang meminta kita itu tetap guru kita. Ya. Kemudian tempatkan selayaknya beliau seorang guru dan kita sebagai seorang muridnya, gitu. Jadi jangan sekali-kali ada dalam keyakinan kita, ya, kita sudah selevel dengan dia, kita sudah sama tingkatnya. Tidak. Ya, tetap khidmat kita, ihtiram kita, ya, kita membantunya itu adalah atas perintahnya. Kita membantunya itu adalah atas keinginannya yang memang kita memposisikan sebagai seorang murid di hadapan gurunya. Jadi tidak melebihi kapasitas itu. Ya, jadi memang tetap kita menempatkan beliau sebagai guru kita dan ihtiramnya itu adalah melayakkan bagaimana seorang murid di hadapan gurunya. Ya. Ya, baik. Sebenarnya tadi agak terputus-putus ya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh Bu Desi Amalia. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Pak Cardi Hidayat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita menyikapi, menghadapi orang yang berilmu tapi tidak beradab? Mangga Ustaz. Ya, sebetulnya tidak pantas kita mengatakan berilmu begitu. Sebab di awal sudah disampaikan adab itu buahnya adalah ilmu. Nah, jadi maka cerminan ilmu atau juga aplikasi ilmu itu ada pada adab. Tuh ya. Mungkin bahasanya yang pas bukan berilmu, tapi dia pandai, tapi tidak atau kurang beradab. Atau mungkin ya bisa jadi dia akliyahnya, kognitifnya pandai, tapi mungkin belum ya kepandaian tadi dilandasi oleh ilmu. Jadi bagaimana menghadapinya? Ya, menghadapinya adalah ya tentu kita mesti ya melihat situasi kondisinya begitu ya. Ya, kalau memang ada kebaikan, ya tetap kita ambil begitu. Kalau ada kebaikan, kalau memang ada pengetahuan yang dia lebih tahu dibanding kita, ya kita menghadapinya ya selayaknya bagaimana kita menempatkan dia sebagai orang yang berilmu. Namun di sisi lain ketika ada adab-adab yang tidak pantas, adab yang tidak sesuai, ya kita tidak boleh mengikutinya, begitu ya. Bahkan juga kalau bisa ya kita ingatkan begitu. Jangan sampai kayak ilmu lilin begitu ya. Artinya dia bisa menerangi yang lain tapi ya sikap tindakannya malah dia juga celaka. Maka Allah katakan kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Itu namanya. Ya, itu kecaman Allah. Allah sangat benci kepada orang yang banyak menyampaikan, banyak mengatakan, tinggi pengetahuannya, pandai akliyahnya, tapi minim amalnya. Nah itu ya. Jadi Pak Cardi Hidayat, kalau kita menemukan yang seperti itu, ya tentu kita sudah tahu kapasitasnya, paling kita ambil yang baiknya dan tinggalkan yang tidak baiknya.
Allahu a'lam bishawab. Oke, jazakallah atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad Bajuri. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tahapannya agar Allah memahamkan agama kepada kita? Demikian pertanyaannya. Ya, tahapan pertama adalah iman dulu, Pak. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Baru walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi iman dulu. Modalnya adalah iman dan iman itu tempatnya di hati. Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu tidak akan jadi ilmu kalau tidak percaya. Contoh mudahnya begini, ya. Kita mau ke Bandung atau mau ke Tasik lah, ya, menuju suatu tempat. Nah, alamat yang mau dituju itu kita nggak tahu. Maka ketika kita berangkat meninggalkan rumah kita, hari ini ada aplikasi Google Map ya, Ustaz Hilman. Aplikasi Google Map itu dipasang saja. Nanti kita akan dipandu, belok kanan, belok kiri, lurus terus. Ya, bahkan kalau ada polisi kita tahu. Ada macet kelihatan ya, merah begitu. Nanti kita akan sampai berapa jam sampai sana. Coba bisa dibayangkan, Bapak Ibu kalau kita nanya, tapi kita nggak percaya, itu bakal jadi ilmu. Disuruh belok, kita orang yang beragama, tapi ketika kita membaca ayat Allah, kita nggak iman. Pada ujungnya kita akan suudzon kepada Allah. Wah, jangan-jangan kok ini begini sih? Kok ini begitu sih? Kok ini beda sih bagian laki-laki ketika mendapatkan warisan? Kok laki-laki lebih banyak? Saya kok perempuan lebih sedikit? Nah itu. Jadi kalau modalnya tidak iman, maka nantinya menjadi suudzon. Itu sama dengan halnya ketika Bapak Ibu sekalian kita datang mau berobat, kemudian ya dokternya meminta kita coba kalau sakit gigi dibuka Pak mulutnya. Ini Pak kayaknya giginya harus dicabut nih. Coba kalau kita modalnya nggak percaya, tidak sikoh kepada itu, wah dok jangan-jangan Anda ini main-main begitu. Ya, maka tidak akan jadi ilmu. Begitupun juga dengan kita membaca, dengan kita belajar. Kalau dalam hatinya sudah tidak punya kepercayaan, maka itu akan sia-sia bagaikan kita mengisi air di atas gelas yang gelasnya sudah penuh, maka dia akan tumpah, tidak akan bisa mengisi relung hati dan juga pikirannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian penjelasannya. Syukran. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Umi Kiki. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menanamkan adab terhadap anak PAUD pada saat mengawali pembelajaran? Karena rata-rata anak-anak PAUD saya, khususnya anak laki-laki, dominasi anak yang kinestetik, yang senang bergerak. Apalagi pada saat mulai murojaah dan hafalan Quran satu persatu. Ya. Baik ya. Alhamdulillah ini Umi Kiki dari Bandung senantiasa menyimak ya. Apalagi kita sudah masuk ke adab ya Bu ya. Ini mudah-mudahan ya walaupun hanya tinggal singkat nih waktunya ke depan beberapa hari lagi. Jadi begini ya. Pertama Umi Kiki ya. Jadi mindset kita mesti disetting dulu ya. Apa yang kita tanamkan, apa yang kita didikan kepada anak-anak itu jangan punya anggapan sama dengan menanamkan kepada orang dewasa. Ya, sehingga apa yang kita minta mesti saat itu dikabulkan, mesti sama, itu salah itu ya. Jadi satu mindset kita dulu. Mindset anak itu tidak sama dengan mindset orang dewasa. Orang dewasa ketika ibadah itu kayak kita sudah butuh. Ya, gitu. Maka ketika ada panggilan sholat, panggilan adzan itu sudah terbangun apanya? Kesadarannya. Nah, anak itu ya, itu tidak sama. Satu, usianya aja beda. Yang kedua, pemahamannya jauh. Yang ketiga, ya, pengalamannya juga jauh. Nah, kesalahan itu terjadi ketika apa? Ketika seseorang memaksa dalam mindsetnya, mindset orang tua dipaksakan kepada mindset anak. Ya, itu yang salah.
Contoh misalnya, ya, anak itu main hujan-hujanan, kemudian dia sambil main bola, bajunya kotor sekali, ya, maka mindset ibunya, wah, masya Allah, ya, ketika dia tidak punya mindset, ya, tidak merasakan bahwa itu ada anak, seakan-akan anak itu sama dengan kita, maka dia pasti ngomel-ngomel. Itu baju, capek, dan lain sebagainya. Kotor sekali, susah. Tapi kalau kita memahami, ya dunia anak itu, kenapa kita harus sewot? Toh dulu juga kita begitu. Itu, ya. Nah, maka tugas kita mengingatkan, tugas kita menyampaikan, tugas kita mengulang-ulang, tugas kita mendoakan. Itu ya Bu ya. Contoh misalnya ketika ngaji, yo ayo adabnya duduk yang baik begitu ya. Tapi anaknya kemudian lari lagi, bangun lagi, ya ingatkan lagi begitu. Itu ya. Jadi jangan sampai kita justru malah bosan, jangan sampai kita malah justru pada ujungnya frustasi, memaksakan ingin cepat bagaimana anak berubah tanpa proses waktu untuk membangun tingkat kesadaran. Saat ini cukup kita mengingatkan, saat ini cukup kita mencontohkan, saat ini kita cukup mengulang-ulang, disampaikan ke telinganya sampai informasi itu terus melekat. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau memang dunia anak itu dunia main, silahkan. Tapi ingat, main ada tempatnya. Ya, adab ngaji yang ngaji. Bagaimana kita adab menghadapi mushaf Al-Quran, ya. Itu. Jadi bukan bermain sambil belajar, bukan. Ya belajar saja. Saya tidak sependapat dengan ya ngaji sambil bermain. Jangan sambil-sambilan. Ya, adab itu kenalkan sejak dini. Anak-anak, adik-adik yang ibu cintai, kita sedang dihadapkan dengan mushaf Al-Quran yang ini adalah mukjizat Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Yuk sama-sama, satu adabnya mesti rapi duduknya, tegak, berhadapan dengan ustadznya, empat mata begitu ya. Jadi gitu. Jadi tetap disampaikan saja. Jadi maklumat itu sampaikan. Ulang. Ya, tanpa ada kecewa, tanpa ada menyesal, tanpa ada frustasi, apalagi sampai ngomel-ngomel. Gak usah begitu. Ya, cukup dengan sampaikan dan berdoa kepada Allah, doakan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang ya, misalnya anak lincah dan sebagainya, doakan semoga Allah gitu ya. Biasakan mulut kita itu berdoa. Dan juga hati kita juga sama. Tidak ada yang muncul dari mulut kecuali hati kita ikhlas. Ya, ikhlaskan semuanya. Masya Allah. Begitu ya mungkin Umi Kiki. Jadi segmen apapun, jadi intinya adalah tetap kita melayani, menghadapi, mengajarkan ya standar yang sama. Baik itu anak dengan tipologi yang bermacam-macam. Insya Allah tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kemudian mohon maaf ini ada pertanyaan yang terlewat ya, saya mohon maaf. Di sini ada pertanyaan dari pendidik generasi. Ustaz, mohon izin bertanya bagaimana menyelaraskan antara kepintaran dan ketaatan. Ustaz. Oh iya, berat ya, Masya Allah. Ya ke atas lagi nih. Ke atas lagi. Ya. Ya, begini ya. Jadi bagaimana menyelaraskan antara kepintaran dan ketaatan? Ya, begini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ini saya sedikit kasih kunci ya, tips. Kalau tadi diibaratkan Bapak Ibu sekalian, kita jangan tanya kapan kalau kita mau ke Bandung, mobil itu akan tiba. Ya Bu ya, tadi di atas saya sampaikan, yang mesti kita persiapkan, yang mesti kita waspadai itu adalah mansalaka torikon. Apakah kita menempuh jalannya atau tidak? Ya. Nah itu. Jadi di sini dalam Islam itu yang namanya masalah pandai, yang namanya masalah pintar itu dia akan mengikuti setelah dia adabnya itu bagus. Jadi yang patut kita waspadai itu adalah ketika ada anak didik yang brengsek adabnya. Justru ini yang bahaya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau misalnya tadi ya, ini kan bahasanya menyelaraskan. Jadi berarti ada ketimpangan ya.
Logikanya ada ketimpangan. Dia pandai tapi bagaimana nggak taat begitu. Nah, justru Bapak Ibu sekalian, yang mesti kita pegang, yang mesti kita pastikan itu adalah proses jalan yang sedang ditempuh. Ya, kalau masalah hasil sepanjang jalannya diikuti, sudah. Kita jangan takut. Itu Bapak Ibu sekalian. Maka ulama-ulama dulu ketika melihat santri-santrinya itu nggak pernah ya ulama itu disibukkan dengan nilai kognitif. Wah, si A ini hebat, si B itu hebat. Tapi mereka itu justru takut jika seandainya santrinya tidak punya adab. Nah, maka pegangan bagi seorang pendidik itu adalah pastikan anak-anak yang sedang belajar itu adabnya betul. Ya. Maka masalah kepintaran itu nanti Allah yang memandaikannya. Allah yang memudahkannya selama dia sudah on the track, ya, on the track ketika belajar itu. Kalau sekalian, kalau kita lihat ya, tradisi pesantren salafiyah, ya, kami juga sempat mengalami begitu ya. Nggak ada yang disebut dengan ulangan, tidak ada yang disebut dengan evaluasi UTS, nggak ada UAS. Pokoknya kalau sudah mondok, kitabnya selesai, 12 fan ilmu sudah tamat, di pondoknya ihtiram pada ulama ya. Kadang betul-betul gitu ya, mau memijit ulama gitu ya. Kemudian mau ngasih apa? Minum kepada gurunya. Nah, yang begitu itu ulama sudah tidak takut. Mereka ketika nanti sudah tamat ngaji dilepas itu sudah. Itu ya. Tidak pernah menanyakan pandai dan lain tidaknya, maka yang dipegang itu adalah man salaka thoriqon. Sepanjang jalannya dilalui, maka jaminan pandai itu pasti mengikuti. Tapi kalau jalannya tidak diikuti, ya, kita khawatir pandainya itu akan membahayakan, bahkan akan membinasakan. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi adab ini yang dipegang, sehingga nanti masalah pandai itu urusan Allah yang akan memandaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukur jazakallah atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Sukandar Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita berada di majelis ilmu yang terkadang baik situasi maupun pengasuhnya pun adabnya kurang di antaranya ketika gurunya mentahzir ulama yang tidak sepaham. Mangga Ustaz. Ya, baik ya. Kalau kita memang ada di majelis itu, ya, kalau kita ada di majelis itu, ya sudah. Ya, tetap kita menempatkan dia adalah guru kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang begitu berarti tugas kita sabar. As-sabru. Begitu kaidah dalam adab. Ya, tidak boleh ikut-ikutan mencela, tidak boleh menjadi antipati kepada guru kita. Tetap kita sebagai muridnya dalam hal-hal yang memang kita tidak setuju, dalam hal-hal yang kita tidak simpati, tetap cukup dengan menunjukkan tingkat kesabaran dan doakan. Doakan. Gitu ya. Doakan, ya Allah, mudah-mudahan guruku yang tercinta. Ya, sampai-sampai kalau ada yang sebaliknya, ya, kalau tadi kan Pak Sukandar menanyakan mentahdir dan lain sebagainya. Kalau ada yang mencela guru kita, ya, malah kita bela. Gitu, ya, itu sebaliknya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam Adabul Alim wal Muta'alim, Imam An-Nawawi memandu kepada kita kalau ada tindakan, perbuatan yang mungkin kita tidak ya sesuai, tidak setuju, ya cukup dengan diam, sabar dan doakan. Tidak dibalas, bahkan meninggalkan majelis itu atau malah sebaliknya memusuhi ya ulamanya. Jangan, cukup kita sabar, diam dan doakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukur jazakallah atas penjelasannya. Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Maka Ustaz barangkali mau memberikan closing statement untuk pertemuan malam ini. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian i'tikaf online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuki malam yang ke-28, sedih rasanya gitu ya. Tinggal menghitung saja, menghitung waktu, menghitung hari, maka tidak lama lagi Ramadan yang mulia ini akan meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Ya.
Terutama ini adalah momen kemuliaan bagi kita. Oleh sebab itu maka di sisa waktu ini, yuk sama-sama saya pribadi mengajak, khusus kepada pribadi dan umumnya kepada para Bapak Ibu, sebagai peserta kajian I'tikaf online ini, untuk senantiasa memaksimalkan, untuk meminta ampunan kepada Allah, kemudian menghidupkan malam-malamnya dengan zikir, tilawah, dan juga memanjatkan doa dan juga tholabul ilmi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, jadi ya di awal kajian adab ini sekali lagi Al-Fakir ingin menegaskan yang menjadi masalah utama itu adalah bagaimana kita melayakkan diri kita untuk mendapatkan simpati Allah sebagai pemilik ilmu. Maka sibukkanlah amal kita dengan amal-amal yang akan mendatangkan simpati Allah itu. Ya, contoh bagaimana ya tadi dalam adab ilmu itu yang mesti diperhatikan satu adalah hati dulu. Hatinya mesti ikhlas lillahi ta'ala. Bapak Ibu nanti kalau kita baca kitab adab dalam Islam itu pasti bab 1 itu ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sekali-kali tidak ada keikhlasan. Apalagi kalau misalnya tholabul ilmi sudah ingin duniawi, ingin pangkat, ingin jabatan, Masya Allah. Itu kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah setelah ikhlas itulah maka kita ikuti jalan yang memang sudah ditempuh oleh para penuntut ilmu sebelum kita. Maka ini jalan yang membentang menjadi panduan bagi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian kita jangan disibukkan masalah sukses itu bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas dalam angka, dalam nilai, lulus atau tidak, wisuda atau tidak. Itu hanya sebatas pengakuan-pengakuan yang sesungguhnya sebatas duniawi begitu. Tapi yang paling penting, yang paling tahu adalah bagaimana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, saat ini ketika dunia pendidikan itu lebih kepada hal-hal yang bersifat seremonial, maka kita kembali mesti mengkaji bagaimana sih sesungguhnya ulama dulu bisa hebat, bisa banyak menulis, ilmunya bisa manfaat. Ternyata ada rahasia, ada jalan yang hari ini sudah kita lupakan. Ada kebiasaan yang hari ini sudah kita tinggalkan. Ada tradisi yang hari ini justru tidak mengikuti tradisi ulama-ulama kita dulu, Bapak Ibu sekalian. Contoh kecil misalnya, hari ini ada orang yang wisuda, itu suka senang Sampai-sampai kelulusan wisuda itu dirayakan dengan begitu sukacita. Justru kata ulama, ketika orang ada yang senang dengan tamatnya belajar, itu merupakan kenistaan katanya. Kenapa? Sebab yang namanya tholabul ilmi itu nggak ada batas waktunya, nggak ada istilah lulusnya. Nanti selesai istirahatnya itu sudah meninggal, sudah meninggal, gitu. Maka kalau ada orang yang merasa bangga begitu dengan sudah selesai, tidak ada yang selesai. Yang selesai itu adalah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini kadang-kadang sudah banyak tidak difahami oleh dunia pendidikan kita, anak-anak didik kita begitu. Seakan-akan misalnya anak di kelas 3 SMA sudah beres, wah seakan-akan sudah bebas segala-galanya. Justru Bapak Ibu sekalian, yang namanya lulus, yang namanya selesai itu awal bagaimana kita mestinya melanjutkan kepada jenjang-jenjang selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian hal-hal yang seperti ini. Yang selanjutnya yang mesti dicatat adalah intinya adalah proses. Jadi pendidikan itu proses. Kalau sudah mengindahkan proses, hasil itu nggak usah ditanya. Itu serahkan kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Sama kita dengan usaha. Kita mau bisnis, kita mau melakukan apapun. Sudah. Kalau sudah melakukan itu sudah bukan wilayah kita, kemudian tinggal serahkan semua tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini hal penting yang patut diingat Jadi jangan sekali-kali kita selalu menuntut hasil tanpa mengikuti proses. Gitu ya. Yuk sama-sama kita indahkan prosesnya, hasilnya semuanya serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustaz Hilman, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Insya Allah kita lanjut ya Bu besok ke adab lagi.
Ya, dan Allah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair atas pemberian materinya. Sebelum ditutup, kami mohon kepada Ustaz untuk membantu doa agar bisa berkah dalam acara ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan malam ini kita banyak mendapatkan pengalaman ya. Insya Allah sayap-sayap malaikat menaungi kita semua. Bahkan mudah-mudahan majlis ilmu ini menjadi majlis yang ya disenangi oleh makhluk, bukan hanya di bumi, termasuk juga makhluk-makhluk Allah yang ada di langit ya. Dan begitulah hadis menyampaikan kepada kita, sampai-sampai ikan yang ada di dasar laut pun juga mendoakan kita semua, dan Allah menjamin bagaimana melalui sayap-sayap malaikat rezeki para penuntut ilmu. Mudah-mudahan ya Allah kabulkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa ya, terutama juga putranya Pak Mutasodirin ya, katanya sedang dirawat ya. Kita doakan semoga beliau mendapatkan kesehatan, Allah cabut penyakitnya, dan ya kedua orang tuanya tentu dibalas ya. Tidak ada satu ujian kecuali akan menaikkan derajat Bapak dan Ibu insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana an kulli syarr. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian tadi doa sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan syukur jazakallah pada Ustaz Aziz yang sudah memandu acara ini, yang sudah menjadi pemateri pada malam hari ini. Dan semoga kita mendapatkan pahala dan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Kita tutup pertemuan dengan alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahaladzim dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.